warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel saya, Ningsi Salon. Oke guys, ini salon saya penampakannya ya guys ya. Cukup sederhana, salon rumahan ya guys. Nah, karena juga masih baru merintis. Ini saya mau rebahan dulu ya guys. Rebah di kursi kamar saya yang baru. Ya, sambil bahannya guys, saya ingin menjelaskan itu apa namanya itu arti dari salon itu ya guys ya. Jadi ya guys ya, teman-teman itu banyak mendengar itu apa artinya salon itu. Teman-teman ingin tahu apa artinya salon, yaitu ya, salon itu sendiri merupakan ruang atau tempat fasilitas untuk perawatan diri ya guys ya. Jadi kalau ingin merawat diri menggunakan jasa salon, kalian bisa datang langsung ke salon ya guys ya. Jadi ya guys ya, perawatan itu bukan hanya bisa dilakukan di rumah saja, tapi juga kita bisa melakukan jasa salon. Jadi ya guys ya, kalau untuk di bidang wajah atau apa, mungkin kita bisa merawatnya di rumah ya guys ya. Ada bagian-bagian tertentu yang susah untuk dirawat dulu ya guys ya. Jadi kita terpaksa menyewa jasa, yaitu namanya salon ya guys. Jadi ya guys ya, definisi salon itu sendiri adalah ruangan atau kamar yang dipercantik untuk menerima klien yang ingin membutuhkan jasa. Contohnya jasa yang bergerak di bidang salon itu biasanya pelaku usaha itu banyak macamnya ya guys. Contohnya bukan hanya di rambut saja, tetapi juga di perawatan wajah dan perawatan tubuh. Kalau di perawatan wajah itu, di perawatan rambut itu ya guys ya, kita urai satu-satu. Saya akan jelaskan di bagian rambut. Kalau di bagian rambut itu ya guys, kalau zaman dulu kita cuma tahunya itu cuma potong rambut dan keriting aja gitu guys ya. Dan perawatan tubuh itu pun yang zaman dahulu memang sudah ada, itu zaman raja-raja dulu ya guys ya. Contoh seperti luluan, spa, dan sauna yang juga merupakan memakai alat-alat tradisional. Seiring dengan perkembangan zaman gini guys ya, itu banyak sekali alat-alat canggih dan modern. Contohnya ya guys ya, sekarang saya ingin menjelaskan bagian rambut dulu ya guys ya. Kalau di bagian rambut itu ya guys, kalau di bagian rambut itu ada yang namanya potong rambut. Jadi kalau kalian ingin basicnya di rambut ya, ingin membuka usaha salon di bidang rambut, yang perlu kalian ketahui itu yang pertama itu ialah kita harus benar-benar matangkan di potong rambut. Kenapa gitu guys ya? Kita nggak usah memikirkan rebonding, smoothing atau apa, karena itu memang keuntungannya memang lumayan besar ya guys ya. Kalau untuk pemula itu saya sarankan itu harus lebih mematangkan lagi di bidang potong rambut. Kenapa gitu guys? Karena potong rambut, dari hasil potongan rambut tersebutlah kita bisa mengumpulkan dana kita untuk mengembangkan usaha salon kita. Contoh ya guys ya, kalau guntingan itu kita cuma punya satu kaca misalkan. Untuk pelaku usaha yang pertama ya guys ya, pemula, kita hanya membutuhkan kaca, kursi untuk gunting rambut ya guys. Kursinya kursi standar aja ya guys, kursi, gunting, sisir, dan itu aja dulunya guys. Kalau kita misalnya ambil menengah ke bawah lah guys ya, kalau untuk rata-rata menengah ke bawah itu biasanya kita dihargai itu ada yang 15.000 atau yang 10.000 ya guys, bahkan ada yang 20.000. Jadi kita ambil yang tengah-tengahnya aja, kita ambil yang 15.000 gitu ya guys ya. Jadi dari hasil potongan rambut itu ya kita kumpulkan ya, jadi bisa kita mengembangkannya, dan kita bisa mengembasnya lagi ke pencucian rambut seperti yang saya ini ya guys ya. Ini saya beli ini ya guys, saya ini beli di online washbacknya, dan yang ininya sofanya kita bikin sendiri, kita atur sendiri ya guys ya. Kalau dulu saya sudah punya, cuma udah rusak gitu ya guys, jadi kita beli baru dan kita bikin gitu. Itu menghemat biayanya guys. Jadi saya sarankan kalau untuk pelaku usaha salon yang baru pemula gitu, utamakan itu dominan ke potong rambut.
Setelah bisa potong rambut, uangnya dikumpulkan dan kita bisa merembes lagi ke pencucian rambut. Jadi kalau ada orang mau potong rambut, kita bisa tawarkan ke pencucian rambut, rembat dan masukan rambut, cat rambut dan sebagainya. Setelah itu baru kita merembes ke alat pencatokan ya guys. Kebetulan kalau saya memang sudah ada dulu, memang sudah ada gitu kan, hair dryer, catokan itu cukup lumayan lah kalau untuk itu ya, saya butuh banget gitu kan. Baru kita beli catokan, ya namanya catokan, hair dryer, clipper untuk pangkas. Yang jelasnya kalau untuk pelaku usaha salon yang utamanya itu matangkanlah di basic rambut ya guys ya, laki-laki dan perempuan. Kenapa? Kalau kita hanya mengambil di bidang perempuan saja ya guys, kadang perempuan itu hanya mau potong rambut itu 1 tahun sekali, itu jangan banget. Tapi kalau laki-laki itu kadang minimal itu sebulan sekali. Karena apa? Karena laki-laki itu rambutnya pendek ya, jarangnya panjang gitu. Jadi uangnya bisa dikumpulkan. Setelah itu beli alat cator, hair dryer, clipper ya. Setelah itu sudah cukup dengan di bedang rambut, barulah kita merembes ke perawatan wajah. Perawatan wajah itu kita bisa membeli itu yang namanya, atau membuat sendiri ya guys ya, membuat meja kayak fashion gitu, ranjang gitu ya guys ya. Untuk perawatan wajah kita harus punya ranjang untuk perawatan wajahnya, jadi enak ke pasien itu bisa rebahan. Dan juga kita harus punya alat yang pertama itu uap steam uap untuk perawatan facial. Setelah kita punya mesin uap itu ya, kalau kita belum punya alat vakum, alat yang apa namanya itu RF apa namanya itu ya, alat-alat yang canggih gini, yang pakai box itu, yang cukup banyak macamnya itu, 7 fungsi itu ya guys ya. Kalau kita nggak punya itu, kita cukup beli namanya pinset untuk pinset jerawat ya guys ya. Kita lakukan dengan cara tradisional dulu. Yang penting kita punya uapnya dulu ya guys, punya mesin uap, mesti punya uap steamnya. Setelah itu baru kita beli alat vakumnya. Alat vakumnya itu ya harganya itu juga lumayan ya guys ya, ada ya sampai 2,5 juta, 3 juta, dan 4 juta tergantung di daerah masing-masing dan kecanggihan alat tersebut ya guys, banyak macamnya sekali. Dan juga sekarang ini pun juga ada yang namanya apa namanya itu, lampu PDT, dermavan, banyak macamnya ya guys sekarang untuk alat-alat facial. Kalau untuk bagian rambut juga ya, saya agak lupa, kita harus juga punya yang namanya steam rambut itu untuk spa gitu ya guys ya, menandakan kalau itu kita punya salon gitu ya guys. Setelah sampai di perawatan wajah, di perawatan rambut tadi sudah kan ya guys, kita nggak sudah selesai, bagian wajah lagi sudah juga, dan bagian tubuh. Kalau bagian tubuh itu kita cuma hanya menyediakan obat-obatan aja ya guys ya, seperti luluran, massage gitu ya guys ya. Dan juga kalau kita ingin punya sauna, kita bisa membuatkan kamar sauna atau dibikin kamar khusus ya sauna untuk uap panas gitu ya guys. Atau juga kita bisa membeli sauna yang langsung yang kayak lemari itu ya guys, lemari apa itu harganya berapa ya itu ya, sekitar 1,5 juta atau 1 juta ke bawah ada juga itu guys. Itu bisa juga pakai itu sauna. Dan kalau kita buka pemandian bathtub ya, kita harus punya bathtubnya ya guys, untuk mandi susu, mandi sabun gitu ya guys, mandi uap panas gitu. Dan kalau setelah semuanya sudah cukup kita untuk pembahasan itu ya, kita bisa juga melakukan refleksi kaki, tangan, massage, luluran, spa. Kalau untuk bagian kuku, pedikur, medikur ya.
Setelah sudah biasa semua cukup bagian tubuh semuanya guys ya, kalau kalian ingin merambah ke ratus untuk perawatan wanita ya, ke daerah kewanitaan bagian ratus itu kita harus punya kursinya, dan juga kita pun beli beli alat untuk uap ratusnya. Dan setelah itu ya guys, kita ingin merambah lagi ya, ingin mengembangkan usaha salon kita lagi. Kalau sudah misalnya budgetnya cukup, barulah kita merambah ke makeover, bukan perawatan lagi ini guys ya. Ini makeover ini kayak untuk tata rias wajah. Tata rias wajah itu untuk pergi kondangan, pergi pengantin, bahkan untuk orang sendiri yang menikah, pengantin, wisuda itu ya guys. Itu kalau teman-teman ingin setelah semuanya sudah kalian penuhi tadi, baru kita merambah ke situ.